Para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Waifu Sape nih. Nah, di segmen Waifu Sape kali ini gue mau bahas Rias Gremory secara detail ya. Ya, udah lama banget gitu kan gue nggak bahas soal DXD dan mengingat emang channel gue itu awalnya buat DXD gitu kan. Jadi ya gue pengen bahas DXD lah, dan juga udah lama banget gitu nggak ya, dan udah lama banget gitu gue nggak bahas DXD, jadi kayak anjir kangen gue bahas DXD kali ya. Dan ya emang gitu, gue udah pernah bahas soal Rias ini, cuma kan ya itu ringkasan doang gitu, nggak detail. Dan sekarang gue mau bahas secara detail soal Rias Gremory, heroin utama dari High School DxD. Tapi sebelum ke pembahasannya gitu kan, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi gitu kan. Yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Atau ya kalau lu pengen dukung gue gitu kan, tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung ke membership Warga Isekai, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, ya kan? Contohnya kayak Isekai no Shiroi Ansat Susaga Uji sama Ninaru dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau menurut lu itu menarik gitu kan, dan lu pengen dengerin lanjutan storytellingnya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja gitu kan ngebahas soal Rias Gremory, waifu sejuta umat dari penggila atau penyuka High School DxD. Rias Gremory, siapa sih yang gak kenal gitu kan sama waifu yang satu ini, yang punya body mount dengan ukuran gitu kan B99, W58, H90 cm. Dan kalau lu gak paham sama apa yang gue bilang barusan, silahkan cari tahu sendiri di Google ya, BWH itu apalah. Intinya 3 ukuran wanita gitu kan. Nah, kita bahas masa lalu Rias dulu nih ya, atau lebih tepatnya biografi Rias Gremory. Rias adalah anak kedua dari keluarga Gremory dan adik dari Sir Z Lucifer, salah satu Mao dan pahlawan Underworld. Dan sebagai adik dari Mao Lucifer, ya Rias sangat bangga lah ke Sir Z gitu ya, bahkan yang mengidolakannya walaupun Rias tahu Sir Z itu si Scorn. Sampai ya pas kecil Rias itu selalu bergantung lah ke Sir Z ya. Ya tipe-tipe ade manja gitu kan. Dan pas sudah SMA terkadang ya Rias juga masih suka bergantung ke kakaknya itu. Ya intinya sih manja. Dan karena suka dimanjain sama bapaknya dan juga sama kakaknya dari kecil, ya Rias itu punya sifat yang gak sadar diri dan egois. Dan itu benar-benar ditunjukin sepanjang seri ya, walaupun bakal ada developmentnya sih. Dan karena hal itu juga Rias jadi suka belanja, sampai dia nggak sadar tuh duit yang dia keluarin itu terlalu over, sampai ibunya dan kakak iparnya gitu kan si Grevia itu suka marah ke Rias karena ngambur-ngamburin duit, karena buang-buang duit gitu kan buat hal-hal nggak penting. Terutama ketika Rias lagi stres gitu kan, dia bakal ngajak Sona dan Akeno itu buat berfoya-foya lah gitu kan. Dan karena itu Grevia, pelayan klan Gremory sekaligus kakak iparnya Rias, yang membatasi duitnya Rias. Nah, pas kecil Rias itu pernah tuh diserang sama onta gitu kan, karena ya ngejek-ngejek onta gitu kan, kayak ngeledek gitulah, yang dia sampai kena mental dan trauma sama onta sejak saat itu. Dan ya emang dasar bocil-bocil tuh suka nyari masalah aja ya. Dan karena itu gitu kan, Rias takut tuh ngelihat lambang maskot dari klannya sendiri gitu kan, yang gambarnya adalah onta. Makanya klan Gremory gitu kan, yang suka melihara onta itu menjauhkan onta dari Rias. Kalau enggak ya itu onta bakal kepanggang anjir sama power of destructionnya Rias. Nah, semenjak Sir Z itu jadi Lucifer gitu kan, pewaris sah Gremory itu kan jatuh ke tangan Rias. Dan karena itu Rias ditunangkan sama Riser Phoenix atas keputusan tetua iblis gitu kan, yang pengen keturunan iblis murni tuh. Walaupun pertunangan itu digagalin sama Sir Z dengan memanfaatkan Issei. Nah, pertemuan pertama Rias sama Akeno waktu Rias ke dunia manusia pas dia masih kecil dan nyelamatin Akeno dari pembunuhan klan Himejima, yang nanti ya bakal gue ceritain lah pas ngebahas Akeno ini. Terus pertemuan pertama Rias sama Koneko, pelayan keduanya Rias, itu waktu Sir Z ngebebasin Koneko dari eksekusi dan nyuruh Rias buat mengasuh Koneko, yang sebenarnya sih ya si Kuroka gitu yang ngasih Koneko ke Sir Z. Abis itu Sir Z ngasih Koneko ke Rias.
Sedangkan pertemuan Rias sama Kiba ya ini udah ditampilin di season 2 animenya, yaitu waktu proyek pedang suci dan pertemuan dengan Gaspar. Waktu Gaspar melarikan diri dari kastil vampir tapi malah mati di tangan vampir hunter yang akhirnya ya direinkarnasi sama Rias. Nah, Rias masuk ke Akademi Quo itu kan 2 tahun sebelum cerita utama DxD dimulai, dan ya di situ dia menghidupkan kembali klub penelitian ilmu gaib yang telah dihapuskan dan dia pakai buat basis markas Pirates-nya. Dan kenapa Rias milih Quo Academy yang ada di Jepang? Kenapa nggak di Eropa? Kenapa nggak di Barat gitu? Amerika lah contohnya. Nah itu karena Rias terobsesi sama Jepang gitu kan. Setelah dia diceritakan tentang Jepang sama Okita Souji, salah satu dari Pirates kakaknya. Makanya pas studi tour ke Kyoto gitu kan di tahun keduanya Rias seneng banget. Tapi dia juga kesel karena tidak merencanakan apapun. Jadi ya banyak tempat yang nggak sempat mereka kunjungi sampai bikin Rias kesel banget. Nah, Rias sama klubnya itu juga pernah tuh bikin rumah hantu, tapi ya dia malah kena masalah, bahkan sampai diomelin sahabatnya tuh si Sona yang jadi ketua OSIS karena make iblis dan yokai beneran di acara itu. Nah, sebagai bagian dari keluarga Gremory, Rias itu ya baik, penyayang gitu kan, terutama ke pelayannya dan orang-orang yang dekat sama dia, dan bakal marah kalau ada yang menghina mereka. Dan dia itu bangga gitu kan menjadi bagian dari klan Gremory. Tapi dia nggak suka kalau dilihat karena klannya doang gitu kan. Klannya kan klan gede gitu. Makanya ya dia nggak suka kalau dipandang sebagai klannya doang. Dia pengen dipandang sebagai Rias. Dan itu yang jadi alasan dia tinggal di dunia manusia, bukan di dunia iblis atau di Underworld. Karena di Underworld, Rias ya dipandang sebagai calon ratu Gremory. Tapi di dunia manusia dia dipandang sebagai Rias. Dan itu juga yang jadi alasan Rias bisa jatuh cinta ke Issei. Bukan karena Issei nolong dia doang, tapi Issei melihat dia ya sebagai Rias Gremory, bukan Ratu Gremory. Nah, karena rasa cinta ke Issei gitu kan yang semakin lama semakin dalam, Rias itu selalu cemburu tuh pas ada cewek lain yang nempel-nempel ke Issei. Sampai ya sisi dewasa dan tenangnya Rias itu hilang gitu kan, dan selalu bilang kalau Issei itu punya dia dan gak pengen dia tuh berbagi Issei sama yang lainnya gitu kan, yang bener-bener cewek normal sih gitu kan, gak pengen cowoknya punya cewek lain gitu. Cuma waktu udah jadi pacarnya Issei, Rias itu mulai pede tuh kalau dia adalah nomor 1 bagi Issei. Makanya ya dia udah gak masalah Issei pengen punya harem lah atau ada gadis lain yang nempel-nempel ke Issei gitu kan, dengan catatan waktu Issei untuk Rias itu harus lebih banyak ketimbang yang lain. Tapi ya itu ke cewek yang Rias kenal, kayak Aneko kan, Aneko siapa anjir? Akeno, Koneko gitu loh, Seknovia gitu kan. Itu kan cewek-cewek yang Rias kenal ya. Rias nggak masalah kalau sama mereka gitu. Tapi lain hal kalau cewek itu tidak Rias kenal. Rias bakal marah ke Issei. Nah, sebagai cewek gitu kan dan pengen banget dapetin Issei, Rias itu belajar masak tuh sampai jadi master chef gitu kan. Yang menurut Issei, makanan Rias itu setara sama masakan Miki gitu loh. Ibunya Issei, buset dah, setara sama masakan ibu tuh berarti the best banget sih ya. Terus Rias juga jago nari atau dansa lah, yang bahkan Issei yang gak pernah dansa gitu kan dibimbing sama Rias di acara bangsawan tuh, dan semua orang menganggap Issei itu jago dansa, padahal dia cuma ngikutin alur yang dikasih sama Rias aja lah. Dan Rias itu juga jago desain ya, bisa dilihat lah dari ruang klubnya yang klasik gitu kan, terus cafe yang dia bikin, dan juga rumahnya Issei itu semua Rias yang desain. Nah, sebagai iblis, jelas Rias punya salah satu sifat iblis. Nggak salah satu sih, tapi banyak gitu ya. Apalagi dia iblis murni gitu kan. Tapi ya, yang gue maksud di sini bukan ngegodain Issei ya, bukan bisikan-bisikan setan gitu. Walaupun ya itu sifat iblis juga sih. Cuma yang gue maksud di sini, sifat iblisnya Rias itu adalah suka perang. Mungkin banyak yang nggak ngeh sama sifat yang ini, tapi nyatanya Rias itu emang suka perang. Cuma karena perang itu salah gitu kan, Rias milih buat melampiaskan itu semua ke rating game dan ngalahin juara pertama dari rating game, yaitu Dayhauser Belial, buat ngebuktiin kalau dialah iblis muda terkuat. Dan sebenarnya tanpa pembuktian gitu kan, semua orang setuju kalau Rias adalah salah satu dari iblis muda terkuat, bahkan di antara iblis murni sekalipun. Cuma ya karena Rias itu bergaulnya sama Sairaok, sama Sona, dan iblis murni lain, jelas Rias kelihatan di bawah mereka gitu kan. Sama Sairaok dia kalah dalam kekuatan, sama Riser dia kalah dalam kendali sihir, sama Sona dia kalah dalam kepintaran, yang bahkan ya Issei aja sampai trauma anjir ngelawan Sona karena strategi piciknya Sona. Cuma ya sayang aja bagian ini di skip nih di animenya gitu, yang harusnya ada sebelum Issei ngelawan Sairaok.
Yang dimana ya Rias versus Sona itu harusnya ada di semifinal. Dan Azazel juga berpendapat gitu, kalau dengan kekuatannya doang, Rias itu bisa jadi iblis kelas ultimate setara dengan Gravia. Dengan catatan ya, Rias bisa mengendalikan kekuatannya. Tapi ada hal menarik nih dari Rias yang menurut beberapa orang gitu kan, kayak Azazel, Riser, Vali, Cao Cao, Tobio, dan beberapa orang penting lainnya, bakat Rias yang sesungguhnya itu bukan di kepintaran atau kekuatan, melainkan mencari orang-orang kuat yang bakal berpihak ke dia. Contohnya kayak Issei gitu kan, terus Chrome Quartz yang merupakan salah satu dari naga legendaris lah di seri DxD gitu, biar gampang gue sebutnya gitu aja. Terus Vasco Starda gitu kan, mantan Paladin lah simpelnya gitu, dan 2 pengguna Longinus lain. Nah, ditambah mulutnya Rias itu kan licin banget gitu, karena dia bisa ngajak orang-orang itu ke pihaknya tanpa perlu paksaan sedikit pun. Contoh simpelnya aja Vasco tuh kan, salah satu manusia terkuat sepanjang sejarah dan mantan pengguna Durandal sebelum Seknovia, dan ya bisa gue bilang dia Paladin lah intinya gitu. Nah, Vasco itu nolak tuh semua undangan yang datang ke dia, tapi dia nerima undangannya Rias dan gabung ke timnya Rias setelah negosiasi sama Rias. Dan semua orang yang pernah negosiasi sama Rias itu punya satu kesimpulan yang sama. Negosiasi sama Rias itu sama aja mendengar bisikan setan. Ya mungkin sifatnya sebagai iblis gitu kan, ngebuat dia tahulah celah dari masing-masing setiap individu dan nawarin mereka apa yang mereka pengen. Contohnya kayak Issei gitu kan, yang awal-awal ditawarin harem tuh, makanya ya dia setuju buat gabung ke sisinya Rias. Dan kalau soal kekuatan, jelas dia punya demonic power yang abnormal. Mengingat orang tuanya Rias gitu kan, iblis murni tingkat atas, terus abangnya mau Lucifer gitu kan, ya privilege cuk. Dan tercatat kalau demonic power milik Rias itu setara dengan 50% kekuatan dewa. Terus power of destruction gitu kan, yang ya ini kekuatan nggak perlu diragukan lagi, sebroken apa sih. Mengingat Sir Z saja bisa ngeratain satu desa pakai power of destruction doang. Tapi itu kan Sir Z tuh. Kalau di tangan Rias, power of destruction itu bukan jadi senjata penghancur gitu kan, bukan jadi kayak bom, tapi jadi skill one shot one kill. Karena Rias pakai power of destruction buat bikin bola gravitasi penghancur yang ngincer targetnya. Jadi intinya kayak bikin black hole gitu kan. Cuma black hole-nya itu gimana ya? Itu ngincer target jalan kayak wah gila gitu loh. Apalagi gitu kan, Rias nembakin itu power of destruction-nya pakai kekuatan naga juga di dalamnya yang dia dapat dari Issei, yang bahkan sistem rating game gitu kan itu langsung rusak pas Rias pakai skill ini buat pertama kalinya di rating game. Karena skill ini itu udah kelewat abnormal, cok. Bahkan buat sekelas dewa sekalipun kayak bener-bener kayak nggak expect gitu loh bakal ada skill kayak gini. Terus gitu kan, Rias juga bisa casting tuh buat nuker tempat sama salah satu rooknya kayak Koneko misalnya. Dan Rias itu juga bisa pakai sihir healing dan menghapus ingatan orang-orang tertentu yang udah ditampilin lah di episode 1 animenya. Nah, Rias itu juga bisa nge-summon petnya, ngebuat barrier, terbang, dan mengubah dirinya jadi orang lain. Dan skill atau sihir Rias yang bikin gua ngakak sih ya, Opai Beam ya. Ya bayangin aja gitu, Rias teriakin Opai Beam. Memang dah pengaruh Issei buat sekelilingnya gila anjing. Dan ya sesuai namanya gitu, Rias bakal nembakin laser dari opainya itu. Tapi ya dengan konsekuensi opainya Rias mengecil buat beberapa saat. Cuma ya setelah beberapa hari opainya Rias bakal balik lah ke kondisi normal. Dan ya walaupun gak sepinter Sona gitu kan, Rias juga dianggap sebagai ahli strategi. Walaupun ya terkadang Rias blunder juga gitu. Contohnya waktu Issei yang malah masuk ke perangkapnya Sona pas Rias versus Sona. Nah selain itu, Rias itu juga bisa pakai armor Crimson Dragon milik Issei yang diberi nama Princess Annihilation dengan cara menggabungkan aura Rias dan juga Issei. Dan dengan itu Rias bakal dapat kekuatan Issei dan kekuatan naga buat sementara waktu. Yang mana ini udah ditampilin di season 4? Season 4 gak sih? Season 3 apa season 4 gitu? Kayaknya udah ditampilin. Harusnya sih udah ditampilin ya, seingat gue udah ditampilin gitu kan. Nah, selain sama Issei, Rias itu juga bisa gabungin auranya sama Gesper tuh, yang ngebuat dia dapat mode Balor Princess. Dan teknik ini ya kan, atau mode ini itu ngebuat Rias nyatu sama bayangannya Gesper. Dan di mode ini kekuatan Rias bakal di-up gila-gilaan karena Rias bakal punya 10 sayap iblis, mata ketiga, dan aura power of destruction yang mengelilingi dia. Yang simpelnya sih gimana ya, model light dari true formnya Sir Z lah, intinya kayak gitu. Nah,
Yang mata ketiga Rias itu juga punya fungsi lain tuh, yang sama kayak mata Medusa. Tapi kalau Medusa itu kan ngebuat orang jadi batu. Kalau Rias itu ngebuat musuhnya nge-freeze tuh, atau ya beku lah. Dan Rias itu juga dapat tuh Demon Sword kelas Ultimate, yaitu Galatsin 2 yang Rias dapat dari surga sebagai hadiah pertunangannya Rias sama Issei. Yang niatnya Rias bakal dia kasih ke anaknya nanti. Dan di cerita ekstra sih ya emang benar gitu, anaknya Rias gitu kan sama Issei yang bernama X Gremory itu bakal make Galatsin 2. Dan ya itu aja sih ya soal waifu kita yang satu ini, yaitu Rias Gremory. Dan kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting dulu pada, lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like gitu kan. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gua gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan ya jangan lupa juga buat subscribe gitu kan. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.